Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Huri Suhendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar preskripsi dan juga teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, saya Nadia Labiba Pesar, NPM 2019-13500-179 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Demonstrasi terhadap Pemahaman Konsep Matematika pada Materi Bangun Datar di kelas 4 MI Nurul Yakin, Jakarta Barat. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang penting, salah satunya adalah pendidikan matematika. Namun saat ini matematika masih banyak dianggap mata pelajaran yang sulit bagi siswa karena rendahnya pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam menelaah pelajaran matematika. Rendahnya pemahaman konsep matematika siswa dikarenakan metode pembelajaran yang kurang tepat, sehingga membuat peserta didik bosan, jenuh, dan pasif dalam pembelajaran matematika. Metode pembelajaran demonstrasi adalah salah satu metode pembelajaran yang menjadikan siswa lebih aktif pada pembelajaran dan memungkinkan siswa lebih memahami konsep matematika. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul Pengaruh Metode Pembelajaran Demonstrasi terhadap Pemahaman Konsep Matematika pada Materi Bangun Datar di kelas 4 MI Nurul Yakin. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran demonstrasi terhadap pemahaman konsep matematika pada materi bangun datar di kelas 4 MI Nurul Yakin, Jakarta Barat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran demonstrasi terhadap pemahaman konsep matematika pada materi bangun datar di kelas 4 MI Nurul Yakin, Jakarta Barat. Landasan teori yang saya gunakan untuk pemahaman konsep matematika, saya mengutip pernyataan dari Setyaningrum yang menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika adalah mengerti benar tentang konsep matematika, yaitu peserta didik dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menghafal. Sedangkan untuk pengertian metode pembelajaran demonstrasi, saya mengutip pernyataan dari Rifai yang menyatakan bahwa metode demonstrasi adalah proses pembelajaran dengan cara menyajikan materi pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses yang sedang dipelajari. Untuk penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Oki Setiawati pada tahun 2017 yang hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi daripada pembelajaran yang menggunakan metode drill terhadap hasil belajar matematika siswa. Dan untuk penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Helmi Rahmawati pada tahun 2021 dengan hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap daya nalar dan hasil belajar siswa sekolah menengah. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh hasil belajar matematika yang baik, maka peserta didik perlu memahami konsep matematika terlebih dahulu. Agar peserta didik dapat memahami konsep matematika, maka guru perlu memperhatikan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Permasalahan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian melihat apakah pemecahan masalah dengan metode demonstrasi yang diyakini mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik lebih baik lagi. Untuk hipotesis penelitiannya yaitu terdapat pengaruh metode pembelajaran demonstrasi terhadap pemahaman konsep matematika peserta didik. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, untuk tempatnya bertempat di MI Nurul Yakin, Jakarta Barat yang beralamat di Kampung Duri Semanan, RT 2 RW 1, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus tahun 2023 atau di semester genap tahun ajaran 2022-2023.
Dan berikut jadwal penelitiannya. Untuk metode penelitiannya, yang pertama jenis penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen dan desain penelitiannya sebagai berikut, di mana ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen, saya menggunakan kelas 4B, dan untuk kelompok kelas kontrolnya saya menggunakan kelas 4A, di mana masing-masing kelompok mendapatkan perlakuan. Untuk kelompok eksperimen mendapat perlakuan yaitu metode demonstrasi, sedangkan untuk kelas kontrol mendapatkan perlakuan yaitu metode ceramah. Untuk Y1-nya sendiri itu adalah hasil tes pemahaman konsep matematika peserta didik kelompok kelas eksperimen, dan untuk Y2-nya adalah hasil tes pemahaman konsep matematika peserta didik kelompok kelas kontrol. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa MI0 Yakin Jakarta Barat kelas 4 tahun ajar 2022-2023. Dan untuk sampel pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 4 MI0 Yakin Jakarta Barat tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 56 orang. Untuk teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Untuk metode pengumpulan datanya, di sini ada dua variabel. Yang variabel bebasnya adalah variabel X. Variabel X-nya atau variabel bebasnya adalah metode pembelajaran demonstrasi. Untuk variabel terikatnya atau variabel Y adalah pemahaman konsep matematika. Untuk sumber data variabel X-nya yaitu buku, jurnal, dan referensi lain. Untuk sumber data variabel Y-nya adalah peserta didik. Teknik pengumpulan data untuk variabel X-nya yaitu studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan referensi lain. Untuk teknik pengumpulan data variabel Y-nya yaitu pemberian tes kepada peserta didik yang menjadi sampel penelitian dengan jumlah soal 10 butir berupa soal uraian. Instrumen penilaiannya adalah tes berbentuk 10 butir soal esai. Kemudian instrumen tersebut diuji dengan menggunakan 4 uji. Yang pertama, uji tingkat kesukaran butir soal untuk mengetahui tingkat kesukaran tes. Yang kedua, ada uji daya pembeda butir soal, yaitu untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan mana peserta didik yang rendah kemampuannya dan yang tinggi kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada uji validitas butir soal untuk menilai apakah soal tes sudah valid atau tidak sebagai alat ukur. Dan uji instrumen terakhir adalah uji reliabilitas soal, yaitu untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Kemudian untuk teknik analisis datanya menggunakan dua uji. Yang pertama, uji normalitas menggunakan uji Liliosfer untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Yang kedua, menggunakan uji homogenitas yang menggunakan uji Fisher atau uji F untuk mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak. Teknik uji hipotesis penelitiannya yaitu menggunakan statistik uji T. Dan untuk hipotesis statistiknya sebagai berikut, di mana HO atau H0 itu adalah pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan metode demonstrasi kurang dari atau sama dengan peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan metode ceramah. Untuk H1-nya yaitu pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan metode ceramah. Untuk MIU1 yaitu rata-rata pemahaman konsep matematika kelompok eksperimen kelas 4 MI0 Yakin Jakarta Barat pada materi bangun data dengan metode demonstrasi. Untuk MIU2-nya adalah rata-rata pemahaman konsep matematika kelompok kontrol kelas 4 MI0 Yakin Jakarta Barat. Ya, sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan dan menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
ya atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.